Pecat anggota DPR yang terbukti menghina rakyat. Mereka yang hanya mewakili kepentingan partai politik dan tidak kredibel untuk merepresentasikan kita, apalagi membuat kebijakan-kebijakan. Bagaimana anggota parlemen yang berjumlah 580 orang dibayar dari pajak masyarakat itu tidak berhasil mendengarkan aspirasi masyarakat? Kita mau kalian bertanggung jawab dan bertingkah sesuai dengan apa yang kalian janjikan. Kali ini kalian tidak bisa lari dan tidak bisa berkilah lagi, karena aspirasinya sudah sangat jelas dari masyarakat. Sahkan rancangan undang-undang perampasan aset sekarang juga. Bayangkan, Salsa Erwina berdiri tegak, suaranya menggelegar memenuhi ruang sidang. Wajahnya serius, matanya tajam menatap ke arah kursi-kursi kosong yang mestinya diisi oleh wakil rakyat. Dengan nada penuh kemarahan, ia membuka pidatonya. Hari ini, bangsa Indonesia dikecewakan. Hampir 200 anggota DPR RI memilih mangkir, memilih lari dari tanggung jawab justru ketika kita hendak mengesahkan undang-undang perampasan aset. Pertanyaan besar, apa mereka takut? Takut hartanya disapu oleh aturan ini? Takut kedok mereka terbongkar? Atau memang benar mereka hanya boneka yang duduk di kursi empuk tapi abai terhadap penderitaan rakyat? Sorak-sorai dan tepuk tangan mulai terdengar dari beberapa anggota yang hadir. Tetapi Salsa tidak berhenti. Ia menggebrak podium dengan penuh emosi. Rakyat menitipkan mandat kepada kalian. Tapi apa yang kalian lakukan? Mangkir! 200 kursi kosong seakan menampar wajah rakyat Indonesia. Sidang paripurna ini seharusnya menjadi saksi sejarah bahwa kita berdiri di garis terdepan memberantas korupsi, merampas aset para pencuri uang negara. Tapi nyatanya justru banyak dari kalian yang memilih kabur. Malu, memalukan sekali. Salsa menarik nafas sejenak, lalu dengan suara lantang melanjutkan. Saya Salsa Erwina, mewakili suara rakyat, meminta dengan tegas kepada Presiden Prabowo Subianto agar mereka yang mangkir, mereka yang tidak hadir tanpa alasan jelas untuk diberi sanksi keras, bahkan dipecat. Jangan biarkan mereka duduk nyaman di kursi DPR sementara rakyat menderita. Kursi DPR bukan tempat tidur. Kursi DPR bukan ruang kosong. Itu adalah amanah rakyat. Suasana memanas. Kamera media mengarah kepadanya. Setiap kata terekam jelas. UU perampasan aset ini adalah instrumen penting untuk menyelamatkan uang rakyat dari tangan-tangan kotor para perampok negara. Setiap rupiah yang dirampas kembali akan digunakan untuk membangun sekolah, rumah sakit, jalan, dan kesejahteraan rakyat. Tapi kalau 200 orang anggota DPR menolak hadir, saya hanya bisa berkata satu, ada apa dengan kalian? Salsa menunjuk ke arah kursi-kursi kosong. Suaranya bergetar, tetapi penuh amarah. Jangan sampai rakyat menilai kalian tidak hadir karena kalian sendiri adalah bagian dari masalah. Jangan sampai rakyat menilai kalian tidak hadir karena kalian sendiri takut aturan ini menyapu habis kekayaan gelap kalian. Suaranya makin meninggi. Saya tegaskan di sini. Siapapun yang menghalangi pengesahan UU perampasan aset adalah musuh rakyat, musuh bangsa, dan saya tidak akan diam. Saya akan terus bersuara, mengguncang kursi DPR ini, sampai rakyat tahu siapa wajah-wajah pengecut itu. Ruangan hening, tegang. Beberapa anggota yang hadir terlihat gelisah. Hari ini sejarah mencatat, 200 anggota DPR mangkir. Tapi saya janji, rakyat tidak akan lupa. Nama-nama kalian akan kami panggil satu persatu. Jangan sembunyi di balik jabatan. Jangan sembunyi di balik partai. Rakyat akan menagih pertanggungjawaban kalian. Dan saya meminta sekali lagi kepada Presiden Prabowo, jangan hanya duduk manis, jangan hanya menggelar sidang formalitas. Pecat mereka yang tidak layak disebut wakil rakyat.